wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Musholah Miftahul Jannah Bapak Ning Supriyatna, Sarjana Agama. Yang saya hormati Ketua LMK Cempaka Putih Barat, khususnya RW 11 Bapak Trianto. Yang saya hormati Ketua RT 08 RW 011 yang diwakilkan oleh warganya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian, warga RT 08 dan warga RT 09 RW 11. Saya pada kesempatan hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan serta partisipasi serta dukungan dari seluruh warga yang telah membantu terlaksananya acara zikir ini. Dan dalam kesempatan hari ini juga dan malam ini juga, sekali lagi semoga Allah membalas segala kebaikan serta partisipasinya. Semoga Allah berikan kesehatan dan keselamatan kita semua. Demikianlah sambutan dari panitia pelaksanaan zikir ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم السلطان.
subhanaka la nusyisan alaika anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati wa ala ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin Allahumma salli ala sayyidina wa abdana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana Allahumma qadna wa yahum fi kanafika wa amanika wa yadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anim wa yainin wa zibatin wa min syarri syarrinaka ala kulli syai'in qadir Allahumma jammilna bil afiyati was salam wa qina bid daqqa wal istighamah wa inna mujibatin nadama fil hal wal mal wal mali innaka as-sami'u du'a wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal mutabati zahiran wa batinan ya arhamar rahimin Allahumma ja'al wa usir wa taqabbal sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa qulna min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallallahu nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis al-aziz al-mubarak hadiyatan minna wa rahmatan mawahib bi fadlika nafilah wa barakatan syamilah qadimu jagal hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila ra'i abaihi wa ihwanil anbiya'i wal mursalin wa ala kulli minhum as-sahabati Rasulillah ajma'in thumma ila ra'i jami'il qubur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ra'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa imasina khususan arwahi man istamanaha huna bisababihi lahum sawaba dhalika minna ilaihi واجعلهم الريس ويذره بين يديه اللهم اجعلهم حجابا له من النار اللهم اجعلهم عتقا له من النار اللهم اجعلهم سترا له من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم والرحمة والشفاعة والمغفرة والنعمة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة والآباء والأولياء والعلماء والصالحين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العالم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أعوذنا يا الله بشكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Yang saya muliakan para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Mbeng Supriyatna, Al-Ustaz yang kami muliakan Ustaz Cacang, para pengurus masjid atau musholah Miftahul Jannah, para jamaah, para warga yang mudah-mudahan duduk bersimpuhnya kita pada malam hari ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di detik-detik terakhir, di penghujung akhir di tahun 2020. Wah, kalau menurut kiamat itu kiamat mulai 2012. Sekarang 2020 di ujung pengakhir. Beberapa saat atau beberapa jam lagi tepatnya, karena menurut perhitungan peredaran matahari berganti tanggal menjadi 1 Januari. Bertambah hakikat tanggalnya, namun berkurang umur kita, jatah umur kita. Masing-masing kita ini ada jatah umurnya. Masing-masing ada jatah umurnya. Cuma kita nggak tahu nih, kapan jatah kita. Apa tuh jatahnya? Namanya kematian. Pasti kematian itu adalah hak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Setiap yang bernyawa itu mati, dan sejauh mana kita berlari berhindar dari kematian, maka kematian itu akan menjemput kalian. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Meskipun kita bersembunyi dalam ruangan yang gelap, masuk dalam tempat gelap, dalam benteng yang kokoh sekalipun, malaikatul maut akan menghampiri kita. Alhasil kita ini nambah kalender, hakikatnya berkurang jatah kita. Jatah manusia ini akhir zaman paling 65 mengikut Rasulullah, atau 70, antara 65 70. Lewat 70 bonus lah. Ya kan? 40 tahun itu kata baginda Rasul, seharusnya umatku ketika mencapai arba'ina sanah sudah mapan. Mapan dalam apa? Mapan dalam mengelola hati sanubarinya, jiwa raganya untuk ibadah kepada Allah. Sekarang kita koreksi nih. Jadi kalau akhir penghujung itu memang ada istilah neraca introspeksi. Masing-masing kita disuruh berintrospeksi, bukan melihat orang lain. Kita seperti ngaca. Jadi dari Januari sampai akhir ke Desember kita introspeksi. Buatlah pertanyaan, apakah kebajikan kita lebih banyak atau sedikit? Ataukah kemaksiatan kita, maksiat kita, durhaka kita itu, lalainya kita itu lebih banyak atau sedikit? Apakah amal, tutur kata, sikap, tingkah laku kita sudah sesuai dengan perintah Rasul dan Al-Quran atau belum? Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah? Itu kita yang tahu. Kita merenung. Maka apabila kita bisa menghitung, tidak mustahil kita bikin rekap abstrak gitu ya. Kita bisa reka-reka. Lidah ini, lisan ini banyak mana membaca Al-Quran atau membaca WA? Baca WA atau baca Quran? Lisan ini banyak mana untuk berzikir atau mengunjing, menceritakan aib orang? Banyak mana langkah kaki kita ke tempat maksiat atau duduk bersama dilangkahkan di tempat-tempat taklid? Itu kita yang tahu, kita ukur. Karena masing-masing dari jasad kita ini nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamat. Karena Allah telah beri kita umur, ya kan? Kata baginda Rasul, tidak bergeser setapak pun kaki anak Adam, kita semua ini di yaumil kiamat, di depan pengadilan Allah, sampai kita ditanya an arba'in, sampai ditanya akan 4 hal.
an umrihi fi ma afna. Tentang umurnya yang pertama ditanya, dihabiskan untuk apa. Nah, sebelum kita ditanya, kita tanya dulu diri kita. Ibaratnya sebelum orang lain koreksi diri kita, kita ngaca aja nih. Oh, ternyata kurang rapi, kita rapi. Oh, ternyata gondrong, bisa kita cukur, ya kan? Karena kita ngaca. Tapi kalau kita nggak ngaca, melihat aib orang, sampai kapanpun kita tidak mengetahui akan kekurangan diri kita. Maka itu gunanya cermin, berkaca, introspeksi, ya kan? Jangan gajah di seberang lautan kelihatan, kuman di seberang jalan kelihatan. Kuman kan kecil, seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kenapa? Dia selalu melihat aib orang. Nah, gunanya akhir tahun ini, semoga dengan itu kita dapati man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Nah, barang siapa amaliyahnya, perbuatannya di tahun kemarin lebih baik dari tahun ini, atau tahun ini lebih baik dari yang kemarin, hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, fahuwa rabih, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kalau didapat itu, kalau hasil introspeksinya dia, wow, ternyata ya masih banyak nih lisannya ini digunakan untuk baca Quran ketimbang baca WA. Tangan ini digunakan untuk membantu, bukan untuk ya, berbuat maksiat. Bisa diukur. Kalau kita dapat itu, dia lebih baik ini dari tahun yang kemarin. Hari ini ada lebih baik dari hari kemarin, atau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, yaitu tahun 2019. Kita hitung sekarang nih, kayaknya lebih baik. Maka ya kita untung, termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maqbul. Barang siapa kalau diukur nih, ternyata sering setelah kita bikin neraca introspeksi amalia, ujuk-ujuk nih kayaknya sering remis nih kita nih, jatuh remis. Kita itu wah, duha kita standar, tahajud kita standar, belum ada peningkatan. Nah, itu dalam kategori peningkatan ibadah dia disebut makbul. Makbul itu termasuk yang rugi. Mungkin kalau dari segi perdagangan seri itu balancing itu nggak rugi. Artinya antara modal dengan pengeluaran sama, cuma dia nggak untung, ya kan? Jadi kalau ada sisa hasil jualnya itu labanya, maka dia beruntung. Dia punya modal 1 juta, pengeluaran 1 juta, setelah dikelola dapatnya 0. Itu seri kan? Itu segi dagang, wah dia namanya belum beruntung. Tapi kalau tadinya 1 juta, begitu dikelola dapat 1.500.000, itulah disebut laba atau untung. Nah, makanya kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ibadah sunnah itulah yang disebut dengan ibadah laba, untung. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, itu pasti kita untung. Jadi untungan kita itu di ibadah sunnah. Jadi, dan yang ketiga yang kita tidak harapkan, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi wa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini, barang siapa yang amaliyah perbuatannya tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, setelah dikalkulasi, oh, ternyata saya lebih malas ini. Tahajud kita lebih sedikit. Tahun 19 itu rajin banget, semangat. Tahun sekarang kok kayaknya pinggang udah mulai ciut-ciut ini, ya kan? Nah, atau hujan dingin terus ini, pokoknya nyentok tadi. Artinya ibadah tahajudnya itu lebih berkurang tahun ini dibanding tahun. Nah, itu kita kalkulasi, wah kita termasuk orang yang rugi. Karena apa? Sedikit. Jadi nggak lebih baik. Jadi kan harapan kita lebih baik. Maka mudah-mudahan dengan di penghujung tahun ini membangkitkan niat kita, momentum kita. Nanti pas sudah 12 tank, kita boleh memperingati itu, boleh. Karena kita pakai ini tanggal, pakai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita pakai ini dalam sehari-hari, kita pakai kan? Kita pakai.
tanggal buat nikahin, nyunatin. Wah, sehari kita pakai nih tanggal peredaran matahari, tanggal Masehi. Sampai gajian juga kita pakai tanggal Masehi. Maka tanggal 1 itulah. Besok deh, yang pasti semua libur orang kerja, ya. Nah, libur buat introspeksi ini. Nah, disitulah kita bangkitin niat kita, motivasi kita agar ibadah kita, amaliyah kita, perbuatan kita, semangat kita itu lebih baik dari tahun 2020. Jadi dari 21 kita ingat itu, niat. Kalau niat yang mau menghafal Quran, niatin, jangan 1 juz, 2 juz, atau juz amma dia mau hafalin. Bagus, tapi niatin aja langsung. Nawaitu, saya niat menghafal Quran. Nawaitu hifzul Quran. Saya niat menghafal Quran 30 juz. Meskipun dalam setahun cuma dapat 1 surat. Misalnya baru surat An-Naba, itu kagak apa tuh. Ya lumayan. Daripada sepanjang tahun juz 30 enggak ada apa. Ya kan? Enggak bertarget kita. Target kita tingkatkan dari Iqra yang terbata-bata naik terus, jam Iqra ngaji Iqra 4 mulu. Ya kan? Enggak naik-naik. Nah, atau yang udah bisa baca Quran enggak nambah-nambah, enggak lancar-lancar bacaan Quran. Yang udah lancar enggak nambah-nambah hafalannya mentok sampai mana misalnya, sampai al-a'la, sampai situ aja mentok. Terusin sampai juz 30 minimal. Dari An-Naba, amma yatasalun 'anil naba'il 'adzim faladhum fi mukhtalifin kala salam summa kala salam. Terusin sampai An-Nas. Setahun lagi itu lumayan. Setahun. Nah, kalau kita masih ada dikasih jatah nih, kira-kira sekarang dikasih jatah 5 tahun aja. Dikit banget 5 tahun ya. 10 tahun nih. Mau dapat jatah berapa lagi sisa umur kita? Hah? Mau dikasih jatah berapa ya? 5 tahun? Kita niat aja minta ya Allah. Mau karena kalau 60 yang sekarang 50 tinggal 10 tahun. Bapak berapa? Ada sekarang 55. Tinggal 5 tahun kalau 60 ya kan. Artinya kalau benar itu jatah dikasih 60, sekarang cuma 5 tahun. Ya kan? Ya. Sekarang 5 tahun. Kalau 1 tahun itu 1 juz saja. 1 tahun 1 juz. Artinya kalau 5 tahun berarti 5 juz, lumayan. Sekarang kita udah berapa umur kita nih? Ada? Saya 51. Ya, 51 ya? 51 52 jalan tuh. Iya. Jalan-jalan. Artinya itu kalau sisa umur kita itu ikutin Rasul 65. Tapi kalau setiap tahunnya dipaksakan, ini watawassul haq watawassul bisawab. Meskipun itu berat, tapi kita bawa nikmat. Kita coba itu. Kita coba untuk baca Quran. Yang udah lancar, coba untuk menghafal. Yang udah hafal, coba istiqomah, dawamah. Itu harus niat. Kalau nggak terlaksana, udah dapat pahala 1 niat. Keuntungannya umat Islam gitu. Jadi momentum 1 Januari itu time, bukan dengerin petasan, juga senang-senang hura-hura. Wah, itu nggak ada tazkiranya, nggak ada peringatan. Namanya orang kumpul-kumpul gini, pasti panitia bilang kita memperingati tahun baru. Apa yang diperingati? Diri kita. Dari sekian banyak pelajaran ini, peringatan buat diri kita. Khususnya itu kita akan menghadapi jatah kurang umur kita. Artinya apa? Kematian. Itu. Karena kata Sayyidina Ali, karamallahu wajhah. Kenal Sayyidina Ali? Kenal nggak? Nah, kali sih. Oh, kenal di mana Sayyidina Ali? Ya, kita kenal di sejarah, ya, baca-baca antar. Kata Sayyidina Ali, qala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, wa inna minasyugli yakfikal ta'atu syuglan, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dengar gak? Halo, Bu? Ini nyambung nih. Kalau kepanjangan interupsi ya. Apa yang kata Sayyidina Ali? Inna min na'imid dunya. Kita ikutin deh biar ada kesan, ada transfer ilmu. Inna min na'imid dunya. Yakfikal islamu ni'matan.
Artinya tahu nggak? Oh, kalau artinya tahu, bubar pengajian. Di antara sekian banyak kenikmatan dunia, ikutin, dengarkan masih sedikit deh. Di antara kenikmatan dunia, yakfika, cukuplah bagimu, al-islamu ni'matan, nikmat agama Islam. Wa inna minasyugri, di antara kesibukanmu, yakfika, cukuplah bagimu, at-ta'atu syuglan, berbuat taat kepada Allah. Wa inna minal ibrati, di antara pelajaran-pelajaran, yakfika, cukuplah bagimu, al-mautu mau'izan, al-mautu mau'izan, cukuplah bagimu kematian sebagai nasihat. Itu pesan-pesan Sayyidina Ali 3, ya kan? Mungkin kita lihat nih, ya kan? Lahir bareng, gede bareng, ya. Kerja duluan kita bisa jadi. Kok yang punya mobil di duluan, kita masih jalan kaki. Oh, rumahnya gedean dia, rumah gede, istrinya gede, semuanya gede, seberapa gede, besar. Banyak serba maju kita lihat. Soalnya satu angkatan. Kita kalau memandang kenikmatan dunia itu tuh rugi. Jangan kita lihat itu, jangan kita lihat materi, jangan kita lihat harta seseorang, jangan kita lihat kedudukan seseorang di muka bumi ini. Kita cukup bersyukur, jadi kita nggak usah iri hati gitu terhadap melimpahnya harta. Keluarga yang anaknya banyak, hartanya banyak, utang juga banyak. Kita nggak perlu tuh merasa minder, karena kita punya satu nikmat yang sangat berharga, yaitu Allah berikan kita hidayah agama Islam. Gitu. Ya kalau orang cuma punya harta banyak gitu loh, ya kan? Dia nggak Islam aja. Itu kekayaannya hanya di dunia dinikmatin. Akhirat, no. Miliunernya dia di dunia aja tuh. Coba search di Google, siapa orang-orang miliuner di dunia itu? Yang hartanya aja tuh, kalau ditaruh ke duit 100-an ribu tuh, mungkin ini di Jakarta sampai ke Bali duitnya semua tuh disusun, injak-injak duitnya sampai ke Bali 100.000 berapa miliar. Habis kita 100.000 5 juta udah habis. Dia sampai tuh berapa kali saking banyak kita duit tuh. Nah, ya kan? Ada orang kayak begitu, ada miliaran, rumahnya tingkat, hartanya banyak. Tapi kalau dia nggak ada nikmat yang utama ini, nikmat Islam, nihil agama, nihil perbuatannya. Dia nggak akan menemui kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan di akhirat. Cuman kita kan kurang yakin bahwa kita juga miliuner. Orang yang punya halaman atau tanah berhektar-hektar kita bilang miliuner. Padahal kita itu udah jadi miliuner. Cuman ini kita nggak yakin. Kapan kita jadi miliuner? Ketika kita mau melaksanakan sholat sunat sebelum subuh. Nah, sholat apa tuh? Sholatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba miliuner, nggak ada punya 1/4 dari dunia, nggak punya. Cuma 40 hektar, 50 hektar, nggak ada secuilnya dari dunia. Tetapi kita punya dunia wa ma fiha, dan di dalam-dalamnya. Emas bukan batangan lagi tuh. Dunia itu semuanya kita punya. Miliuner gak kita? Miliuner. Jadi orang miliuner di dunia tanpa ada hidayah agama Islam, dia gak jadi miliuner. Tapi kita dengan cukup sunat 2 rakaat miliuner kita di akhirat. Maka ketemu orang kita di dunia ini, harta kamu kemana? Kata miliuner. Sekarang bangkrut dia, muflis. Kita yang punya, asal kita mau menjadi orang miliuner. Mau gak jadi miliuner? Bangkitin lagi tuh. Mulai 1 Januari. Jangan sampai kita ketinggalan takbir kita subuh bersama imam. Kalau perlu, ya sebelum azan biar bisa dapat pajak.
Jadi jangan orang udah sallallahu ala Muhammad baru pecah-pecah mata. Aduh, kasihan ada. Sian, di dunia rumahnya ngontrak, hujan bocor, kerja dipecat lagi, aduh, ojol sepi, aduh, gimana itu? Nggak ada senjata dia. Padahal cukup cuma 2 rakaat, modalnya ringan, cuma kesubuhan. Maka 1 Januari itu lah pesan buat Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun kita bangun, rugi kita kalau nggak kita manfaatin. Karena jatah umur kita mulai berkurang. Ini nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Sedikit amal kita karena kita Islam, jaminannya surga. Bahkan kalau nikmat ini dipertahankan sampai akhir hayatnya dia, sampai tutup napas terakhir, dia tetap dalam posisi keadaan Islam. Apa itu Islam? Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wa Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah, Muhammad Rasulullah. Itu tuh kalau dibawa sampai mati, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya, artinya akhir perkataannya, dia tetap tuh berkeyakinan bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Dia begitu aja tuh, yakin sampai dia mati, masuk Islam. Meskipun maksiat ya Rasulullah, meskipun maksiat, meskipun dia judi ya Allah, meskipun dia judi, meskipun dia berzina ya Rasulullah, meskipun berzina, masuk surga. Hadis begitu bunyinya. Dakhala jannah. Cuman masuk dulu terus neraka. Cuci dulu. Kayak kita punya mobil nih, punya mobil kan? Menghayal lagi kita punya mobil ya. Mobil tempatnya di mana? Garasi atau showroom? Kalau mobil kita di garasi dong, jangan di showroom. Showroom masih belum. Ya, ini mobil kita nih, kita tempat di garasi. Makanya yang nggak punya mobil nggak punya garasi itu di daerah. Dia ini gitu punya mobil, harus di garasi. Yang punya mobil jangan nggak punya garasi, bingung parkir. Artinya mobil itu mau tempatnya di mana, yang penting di garasi. Mau sewa, mau kontrak ya, pokoknya itu mobil keluar dari garasi. Kira-kira kalau kita jalan keluar, baliknya kemana tuh? Ke garasi lagi. Mobil itu balik ke garasi. Begitu juga kita nih, asal muasal kita ini dari Nabi Allah Adam, itu bapak kita. Asal muasal manusia itu Adam, bukan monyet ya. Adam itu manusia, jadi nggak berkembang turunan monyet kita. Kita manusia, asalnya ada dari mana? Surga, balik ke surga. Begitu. Mobil dari mana? Dari garasi, balik ke garasi. Cuman kenapa itu mobil bisa balik ke garasi? Ketika si pengemudi mengendari itu mobil, ada lampu merah, tandanya harus berhenti, lampu kuning, hati-hati, lampu hijau, jalan. Diikuti itu aturan. Lampu merah jadi terobos, apes-apesnya diperiwitin polisi. Atau sialnya sekalipun bisa berbenturan dengan tabrakan dengan mobil-mobil yang lain. Akibatnya apa? Nggak balik ke garasi, balik ke bengkel, diketok, takok. Yang udah dia dilangsung tergantung rusak parahnya. Begitu juga manusia, ada aturan-aturan syariat agama, ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada wajib. Nah, itu tanda-tandanya itu harus dipatuhi. Ini haram nih, jelas nih. Kenapa diterabas? Dosa. Pukulin aja itu dosa. Baliknya ke bengkel, ya mungkin lasnya bukan las Ibu Bang Dadi lagi. Malaikat Zabaniyah, malaikat penyiksa. Malaikat itu sifatnya itu yukmarun. Lah, dia tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan. Malaikat Zabaniyah itu maka yang sangat kejam. Disiksa sehabis-habisnya kita sampai dia hilang. Kita punya dosa yang hitam, maka namanya emas akan bersinar. Nur keimanan la ilaha illallah yang dibawa mati itu akan bersinar. Setelah bersinar itulah baru la ilaha illallah masuk ke surga. Cuman berapa tahun kita ya kan mau mampir di neraka itu. Mudah-mudahan kita nggak pakai mampir. Asal satu apa tadi, kita taat sama aturannya. Mobil
taat sama aturannya, selamat kita berkendaraan. Apalagi kita nih, masa kita ngendarin motor taat sama peraturan dunia, sementara Allah yang kasih kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki, nikmat segala-galanya nggak bisa dihitung banyaknya. Masa kita nggak taat sama aturannya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu nggak dijadikan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Sebagaimana banyak ibadah kita, itulah yang tahu kita. Kalau udah kita rajin ibadah, perkuat lagi. Ibadah itu semuanya lillah. Semuanya lillah. Semua aktivitas kita ucapkan, kita serahkan kepada Allah. Kita mulai dengan lillah, bismillah. Selesai, kita ucapkan lagi Allah, alhamdulillah. Dapat rezeki, kita serahkan lagi kepada Allah, alhamdulillah. Dapat musibah, kita serahin lagi kepada Allah, innalillah. Semuanya ke Allah, Allah. Sehingga derah, napas, degup jantung, langkah kita itu karena Allah. Itu tentu dengan latihan. Maka tahlil kayak gitu, zikirnya itu sebagai pemuat tajdid iman kita, latihan. Maka ini suatu budaya, tradisi yang sangat bagus untuk melatih biar namanya keyakinan, keimanan tetap ya dalam sanubari hati kita sampai hayat dikandung badan. Inilah kalimat tauhid yang harus kita pertahankan sampai mati. Dan Imam Khatib Jumat tidak bosan-bosannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan inilah para nabi-nabi mewariskan keimanan ini kepada anak cucunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Nabi Ibrahim, penghulu para nabi, wasa biha Ibrahim bibanihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumul Islam madina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, ketika Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, apa katanya? Ya baniya, hai anak-anakku, innallaha astafa lakumul Islam madina. Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini sebagai agama Islam. Jadi agama di muka bumi itu satu. Agama di muka bumi adalah satu. Itu Islam, dari Adam sampai Adam ke sana. Yang terakhir pokoknya Islam satu. Itu ya pecahnya itu karena terjadi Jadi satu tuh. Innallaha astafa lakumul Islam, disebut Islam. Islam apa sih? Selamat dari akidah bahwa Tuhan itu satu. Nanti Rasulnya ya ada Musa, Harun, Zulkifli, Daud yang wala tamutunna, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Semoga di perayaan yang singkat ini kita dapat mempertahankan keimanan kita, keislaman kita, anak istri kita terus tetap dalam keadaan iman Islam meskipun keadaan berubah, zaman berubah, perekonomian berubah, tetapi keimanan, keyakinan kita tetap Allahu Samad. Allah tetap kita berlindung dan tempat kita meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yeah.
Muhammad
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواقف برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق خلقا لحكمة وتو عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أجداده القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في عوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وترست برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجلى القدر بانتشار فضله بالقريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أمراضه بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم كان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منير إلا من سوابق فضل الله على هذا الحديث صلى الله عليه. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب على الأنام
يعلمون فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية وبالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجدوا هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تروح بها اللسان أما تدرك منه الجنان من التسبيح بها والإذعان وعزها بسرور من الإيمان قواعد ودوها اليقين من سر ذلك الإذعان وتسبيح شواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبدك صادقه فيه وفعله هو الذي أمره بملكه من فضله ونبره أبرد نسأل الله العالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأتى الأمانة وهدى الله به الأمة بشيرا كثيرا فقال بظلمة جليل الرسول سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة إن تشرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزكاة أوسعها على هذا العبد الذي وفاق بها وبرز فيه عقد الكمال وقام بحق ربوبيته في مواطن خدمة لله عليه غاية الإقبال صلاة سبحان الرسول عليه به وينبسط في قلبه نور سل تعلق به وحبه ويقدمها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تقوم سجدت في قربه وتفيأت إلى أشرف أسره هدي وهدي مع أثر الأقوال من حزب ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى صدقك الصفا الصفا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وقت هذا الحبيب على نادي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطار وجود الله على أهل الوجود تسج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قدرت وشفت بنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل جبار وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحلو عند وجهه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود وحضرت بدومك الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من كسر الله له من الشرف بالقسمة الوافية وتموت نذيرا اتقى الله على حضوره إلى هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرد الحامد المحمود مذعينا لله بالتعظيم والسجود محمود محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي سلام
سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نزل الفكر من تراب أنصار المحمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بالسيف وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وجعل عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الظافرة وعلى باب عزته تحجر حاله وتخشاها منه فيوضات غامرة تنوجت عينيك بأصرف وسيداتي سيد المرسلين عبدك صادق العميد سيدنا محمد الذي أكمل رسالته العالمين أن يصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصوص بشرف الأفخر في كل موطن في مواطن القرب ومجهر قاسم عندك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأصرف الثقلين الأرض المحبوب الخالص المعصوص منك بعجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أحوالنا وتغرقنا بجميع رعايتك وحسن وغايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غايتنا ونتقبل منا ما تركنا فيه بدايتنا ويجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبذلك اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأحدك من الهافزين. اللهم إن لنا علما في رحمتك خاصة فلا تهرنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمن بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تغفر المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وقاله وعم ببركته وشمل ذرنا وجميع المسلمين والمسلمات